Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ongki. Pada kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini, ini berkaitan dengan penyampaian BKN perihal pengangkatan P3K Guru, yaitu guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K setelah mendapatkan NIP P3K, tentunya berkaitan dengan SK maupun TMT-nya teman-teman. Nah di sini sesuai yang diberitakan oleh media online GPNN.com yang berjudul calon P3K kantongin NIP Januari 2022. SK dan TMT kapan? Simak penjelasan BKN. Dan kalau kita lihat di sini penjelasannya, pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 masih berjalan. Dimulai dengan tahapan pengisian daftar riwayat hidup, yaitu DRH oleh calon P3K di akun SSCSN BKN yang ditenggat 10 Januari 2022. Berbarengan dengan itu, mulai 2-31 Januari 2022, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengajukan usulan penetapan NIP P3K kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Soeharman mengungkapkan bila instansi mengajukan usulan penetapan NIP P3K minggu pertama Januari, kemudian semua persyaratan administrasi lengkap termasuk kontrak kerja dan prosesnya akan lebih cepat. Sebaliknya, bila usulannya baru diajukan akhir Januari, penetapan NIP P3K nanti Februari. Dia membeberkan kalau mengikuti aturan PP, Peraturan Pemerintah Manajemen P3K, penetapan NIP P3K itu maksimal 25 hari kerja. Jika instansi mengusulkan mulai 2 Januari, NIP P3K sudah ditetapkan bulan yang sama juga. Seharusnya memang Januari 2022 calon P3K Guru sudah kantongin NIP P3K dengan catatan semua dokumennya lengkap ya, kata Deputi Soeharman kepada GPNN.com Rabu 29 Desember 2021. Terkait SK P3K, Deputi Soeharman mengungkapkan BKN selalu mendorong PPK ketika sudah menerima NIP P3K secepatnya menetapkan SK. Memang butuh proses untuk mencetak SK, tetapi diharapkan tidak makan waktu yang panjang. BKN sih berharap antara penetapan NIP P3K dan SK enggak jauh jaraknya, namun itu dikembalikan kepada daerah lagi, ujarnya. Kemudian begitu juga dengan TMT atau terhitung mulai tanggal. TMT ini jelas Deputi Soeharman dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT surat perintah melaksanakan tugas. Dan SPMT ini sama seperti CPNS, TMT-nya dihitung setelah diterbitkan SPMT oleh PPK. Apabila PPK sudah menggunakan sistem IT, Deputi Soeharman mengatakan prosesnya bisa cepat. Sebaliknya, bila prosesnya manual, tentu akan lama karena diketik satu persatu. TMT ini juga jadi patokan perhitungan gaji P3K, misalnya 1 Januari 2022, maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut. TMT 1 Februari, gajinya dihitung mulai Februari. Sebelumnya BKN dalam surat nomor 19456-B-MP.01.02/SD-D-2021 yang tertanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windianto menyebutkan pelamar dinyatakan lulus agar mengisi DRH, kemudian menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsnbkn.go.id yang dikasih waktu mulai 24 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, dimana untuk penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K Guru oleh instansi itu disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Duku Digital mulai 2 Januari sampai dengan 31 Januari 2022. Ini tentunya oleh Paselda tentunya.
Dan penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K Guru 2021 itu ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul. Penetapan NIP P3K Guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Jadi teman-teman terkait dengan SK dan TMT bagi P3K yang akan diangkat menjadi ASN tentunya. Nah, selanjutnya kalau kita buka kembali di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 terkait dengan pengangkatan P3K. Di sini kita lihat di bagian 7 pengangkatan P3K yaitu pasal 29. Kalau kita lihat di sini penjelasan setiap ayatnya. Yang pertama, pelamar yang nyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 itu diangkat sebagai calon P3K. Kedua, ayat keduanya, calon P3K yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau P3K sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon P3K. Dan ayat ketiga dijelaskan pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK. Dan ayat keempat, keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Dan penjelasan dari ayat kelima ini terkait dengan jumlah harinya teman-teman. Penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Suharman tadi di mediajpn.com bahwasanya untuk penerbitan nomor induk P3K itu paling lama yaitu diterima oleh PPK paling lama 20 hari kerja sejak waktu penyampaian. Itu jelaskan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, selanjutnya dan hal ini juga dijelaskan di dalam Permenpan RB teman-teman terkait dengan pengangkatan menjadi P3K ini yang menjadi peraturan untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 untuk rekrutmennya ya di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 itu dijelaskan di bab 4 pengangkatan menjadi P3K di pasal 41 teman-teman. Silahkan dibaca terkait dengan pengangkatan ataupun prosedur menjadi P3K. Nah, di sini dijelaskan juga terkait dengan penerbitan NIP P3K itu akan diterima paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nanti setelah dalam hal pelamar yang sudah nyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar dan penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Jadi itu teman-teman, silakan dibaca lagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan menjadi P3K, yaitu ada di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dan juga ada di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan rekrutmen P3K Guru. Semoga informasi bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.